like father like son ya. Ini bisa diklarifikasi oleh DPR-nya nanti. Tapi kan DPR sudah dikuasai oleh koalisi Indonesia Maju banget ya. Tapi kalau kebenaran ya kita bisa perjuangkan. Jangan sampai kemudian pendidikan tidak jelas ya, jasa tidak jelas, tiba-tiba kemudian kita dipimpin oleh orang-orang yang gak jelas ya. Riwayat pendidikan Gibran Raka Buming Raka dinilai dijanggal, 2 kali SMA selama 5 tahun. Coba bayangkan ya. Kita akan ambil video yang ngeri-ngeri sedap ya. Ini ngeri-ngeri sedap sekali di sini ya. Beritanya mengenai kemungkinan Gibran Raka Buming Raka bisa di-impeach ya, bisa dimakzulkan kalau hal ini terbukti ya, dan kalau dipermasalahkan. Masalahnya adalah kesalahannya jelas tapi tidak dipermasalahkan. Tapi kita akan bacakan. Ini persis seperti his father ya. Dari media online oposisi cerdas. Ini ada berita, publik segera bongkar mafia kartel pemberi gelar SLA kepada Gibran yang berpusat di Kemendiknas ya. Nah, kita bacakan ya. Berita dari oposisi ini ya. Oh, dan ini tulisan dari Damai Hari Lubis, pengamat hukum dan politik Mujahid 212 ya. Oke, kita lihat ya apa yang dia tuliskan ini. Kemendikmas harus segera klarifikasi dan informasi terkait ijazah Gibran. Jadi saya agak perbaikin bahasanya ya. Kemendiknas harus segera mengklarifikasi dan memberi informasi terkait ijazah Gibran Raka Buming Raka yang sebenarnya ya, berikut data lampiran berbasis regulasi. Jangan sampai anak beranak mendapatkan tuduhan pengguna ijazah palsu. Terlebih sebentar lagi Gibran akan dilantik menjadi wapres pada tanggal 20 Oktober 2024. Awalnya Gibran dinyatakan oleh KPU RI sebagai alumnus S1 dari University of Bradford ya. Oleh sebab itu, dalam surat keputusan SK dari Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang ditandatangani oleh Paristianti Nurwardani pada 8 Agustus 2019 dengan nomor SK 2296-Belmawa-Cap-IJLN-2019 ya. Bahasa Indonesianya agak keriting ini, jadi susah ya. Baru subjek itu tiba-tiba hilang. Dalam SK tersebut, ijazah atas nama Gibran Raka Buming Raka dari University of Bradford telah disetarakan dengan sarjana. Padahal produk didikan sekolah Singapura dan lembaga cangkokan dari para mafia kartel gelar pendidikan yang berafiliasi dengan kampus asing yang kebanyakan infonya dari lembaga-lembaga pendidikan Amerika dan Inggris, juga lain-lain negara di Eropa ya. Dan umumnya pola pendidikan lembaga dalam kurung kursus tersebut khusus menekankan mindset yang berorientasi kepada pendidikan sales atau marketing dalam sektor bisnis perdagangan dan atau jasa properti atau selaku agen properti atau perantara yang menjual belikan properti dari mulai bangunan rumah, apartemen, gedung, bahkan tanah. Jadi tidak keliru atau pantas jika KPU menghapus setara pendidikan yang awalnya justru di penampakan layar berbagai medsos, entah editan, bakal cawapres Gibran memiliki gelar S2. Ya.
Lalu sepertinya malu-malu tai kucing, lalu kampus hapus, kemudian malu-malu tai anjing, Gibran turun derajat menjadi S1. Ini sorry ya, ini saya bacakan saja. Yang terakhir secara resmi, KPU turunkan pendidikan Gibran lagi menjadi D1 karena menjalani pendidikan selama 4 tahun sekeluarnya Gibran dari SLP, SMP atau sederajat SLA. Pertanyaannya, apakah Kemendiknas RI memiliki dasar keabsahan siswa pelajar SLP, SMP bisa melanjutkan pendidikan setara dengan D1 Diploma 1 serta mengakui hasil kelulusannya sederajat dengan SMA. Hal ini perlu publik lacak dan teliti terkait regulasi pendidikan terhadap ex-siswa murid yang sekedar lulusan SLP. Bisa melanjutkan studinya ke program S1 atau D3 dan atau sekadar S1 melompat tanpa punya ijazah sederajat SLA, SMA. Cara lain menjawab keresahan publik terkait ijazah sebenarnya Gibran, capres yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024. Sesuai azas-azas good governance dan undang-undang KIP ya, kebebasan informasi publik, pejabat di Kemendiknas hendaknya segera menyampaikan alasan-alasan ketentuan yang diterbitkan Kemendiknas tentang dasar keputusan Diknas terhadap Gibran sehingga dinyatakan memiliki ijazah setara dengan D1 atau sederajat SLA, SMA. Ataukah bangsa ini perlu bersabar lalu mendesak Presiden terpilih Prabowo, Presiden RI pasca pelantikannya untuk memerintahkan langsung Kapolri untuk menginstruksikan anggota penyidiknya mengusut pejabat Kemendiknas serta Gibran terkait ijazahnya yang ia gunakan di KPU. Dan jika terbukti ada konspirasi, maka DPR secara politik dapat gunakan hak mengimpeach Gibran berdasarkan TAP MPR RI nomor 6 tahun 2001 serta merujuk sistem konstitusi yang berlaku. Oleh Damai Hari Lubis, pengamat hukum dan politik Mujahid 212. Kalau sama orang tua ini susah bahasanya keriting, tapi maksudnya jelas ya. Walaupun bahasanya keriting, maksudnya jelas ya. Jadi sahabat era sekalian, ya, ini adalah soal kejelasan, klarifikasi ijazah Gibran Raka Buming Raka yang diduga tidak jelas ijazah SMA-nya atau SLA-nya. Padahal kita tahu bahwa ijazah SLA atau SMA itulah yang menjadi basis calon presiden. Hebat ya. Calon Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi harus doktor. Kemudian calon presiden hanya cukup SMA. Tapi itu SMA-nya pun diragukan. Jadi yang jelas menurut berita ya yang saya pahami ya, tapi correct me if I'm wrong ya. Memang Gibran menyelesaikan SD, SMP di Indonesia. Tapi dia tidak menyelesaikan SMA. Konon ya, nanti kita cek lagi. Lalu tiba-tiba ke Singapura. Singapura dia ke University of Bradford. Tiba-tiba diakui sebagai S1. Tapi itu universitas yang terkait dengan tadi katakan seperti kursus saja ya, marketing dan lain sebagainya. Lalu kaitannya lagi adalah di Melbourne University yang katanya S2 setelah menyelesaikan Bradford University S1. Tapi ternyata di Melbourne itu hanya setara SMK karena cuma persiapan untuk masuk S1. Nah itu saja ya. Soal ijazah sendiri itu seperti sudah ada kebohongan publik. Maka harus dicek ya. Apakah kemudian surat-surat yang dimasukkan itu surat yang sebenarnya mau bermaksud menipu atau memberikan berita yang bohong, kebohongan publik. Yaitu pura-pura S2 tapi S2 tidak, lalu pura-pura S1, S1 juga tidak, lalu kemudian D4 juga tidak jelas gitu. Karena basisnya ijazah SMA-nya nggak jelas. Jadi saudara sekalian, like father like son ya. Ini bisa diklarifikasi oleh DPR-nya nanti. Tapi kan DPR sudah dikuasai oleh koalisi Indonesia Maju banget ya. Tapi kalau kebenaran ya kita bisa perjuangkan. Jangan sampai kemudian
pendidikan tidak jelas, ya, ijazah tidak jelas, tiba-tiba kemudian kita dipimpin oleh orang-orang yang nggak jelas, ya. Kita ingin dipimpin oleh orang-orang yang jelas ijazahnya, jelas pula kemampuan, bukan kemampuannya kita ragukan, ya. Padahal dia menjadi the second person of this country, orang nomor 2 di republik ini. Begitu ya sahabat era sekalian, terlepas dari tadi Damai Hari Lubis nulisnya agak keriting ke sana kemari, tetapi yang bisa kita tangkap adalah ketidakjelasan ijazah SMP ke atas Gibran Rakabuming Raka, dan ada upaya untuk melakukan yang namanya pembohongan publik. Karena seolah-olah dia berpendidikan S2, ya, the University of Melbourne, tapi ternyata di sana cuma kursus doang, dan itu cuma setara SMK saja. Lalu the University of Bradford, seolah-olah dia taman S1 di situ, padahal lompat dari tanpa ijazah SMP, tanpa ijazah SMA. Pada the University of Bradford bisa dikatakan ya mungkin universitas yang menggelar semacam kursus untuk marketing dan lain sebagainya, dan biasa ya. Jadi orang-orang yang berduit itu mau bayar mahal untuk universitas-universitas di Amerika Serikat dan Inggris yang kadang-kadang tidak jelas ini universitas beneran atau lembaga-lembaga kursus yang kemudian menjual ijazahnya ke luar negeri, utamanya negara-negara Asia dan Afrika yang masih silau dengan pendidikan luar negeri, ya, pendidikan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Nah, tetapi tentu saja ya kalau mau tahu persisnya ya harus ada yang namanya inquiry. Kan saya mengatakan harus ada penggunaan hak angket oleh DPR untuk mengklarifikasi baik ijazah Mr. Presiden right now maupun ijazah putranya yang akan menjadi suksesornya sebagai orang nomor 2, ya, bukan nomor 1. Ini soal pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang mencurigakan, ya. Riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dinilai dijanggal, 2 kali SMA selama 5 tahun. Coba bayangkan, ya. Ini kan ada masalah nih berarti, ya. Suara.com, Gibran Rakabuming masih menjadi bahan perbincangan warganet di media sosial hingga saat ini semenjak dugaan kepemilikan akun Kaskus Fufu Fafa. Baru-baru ini seorang warganet menyoroti kejanggalan dalam riwayat pendidikan putra sulung Presiden Jokowi tersebut. Melalui cuitan yang dibagikan oleh akun X, kemudian @Dr. Tifa pada Minggu 6 Oktober, pemilik akun tersebut mempertanyakan keputusan Gibran Rakabuming yang masuk ke sekolah menengah atas sebanyak 2 kali dalam 5 tahun. Sebagaimana yang diketahui, informasi yang beredar bahwa Gibran Rakabuming pindah ke Singapura untuk belajar di sekolah menengah Orchard Park, ya. Setelah lulus, suami Selvi Ananda itu kemudian mendaftar di UTS Insert, program persiapan bagi mahasiswa asing yang ingin belajar di Universitas Teknologi Sydney, Australia. Tetapi Gibran memutuskan untuk kembali ke Singapura untuk menempuh pendidikan sarjana di Management Development Institute of Singapore, MDIS. Namun dalam data yang diunggah oleh pemilik akun X tersebut, Gibran hanya bersekolah di sekolah menengah Orchard Park selama 2 tahun. Kemudian bersekolah di UTS Insert selama 3 tahun, sehingga total Gibran Rakabuming mengenyam pendidikan SMA adalah 5 tahun. Riwayat pendidikan Fufu Fafa seamburadul kelakuannya. SMA seandainya benar data yang ditulis itu, ngapain SMA 2 kali kalau enggak anak toh. Padahal yang benar Orchard Park Secondary School cuma dijalani 2 tahun. Itu apa artinya coba? Habis itu UTS Insert, sebuah kursus persiapan masuk universitas. Ngapain ditempuh 3 tahun? Cuit pemilik akun tersebut. Warganet menambahkan jika terdapat data yang hilang dalam riwayat pendidikan Gibran Rakabuming yang menyebut jika wapres terpilih itu pernah mengenyam pendidikan SMA di Solo. Jelas ada missing data di sini, data yang tidak sinkron, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Yang disembunyikan adalah fakta bahwa Fufafa pernah SMA di Solo, SMA Santo Yosep selama 2 tahun dari 2002-2004. Kemudian gak dilanjut, ngilang. Entah ngilangnya karena rehab seperti yang diduga aktivis dosen UI Pak Taufik Bahaudin, atau SMA tidak naik kelas karena bingung maka diberitakan pindah SMA ke Singapura saja biar terlihat mewah berkelas tambahnya. Saat ditelusuri sistem pendidikan Singapura untuk sekolah menengah
atau setara SMP dan SMA ditempuh dalam 4 hingga 6 tahun. Dengan normalnya lama pendidikan SMA di Singapura adalah 2 tahun. Unggahan warga net tersebut yang telah dibagikan sebanyak lebih dari 1.000 kali ke sesama pengguna X itu mulai menuai beragam komentar. Pendidikan Fufu-Fafa juga tidak jelas. Paket dengan Mulyono, cuit. Takut banget masa wapres kita rekam jejak sekolahnya nggak pasti, komentar Etoda. Pendidikan ya. Kalau kita bicara riwayat pendidikan ini yang paling paham, yang paling sering mempermasalahkan memang Dr. Tifauza Tiasuma atau Dr. Tiva. Ya, Dr. Tiva ini sering sekali bicara tentang pendidikan Fufu-Fafa yang dianggapnya tidak jelas. Jadi awalnya saudara sekalian ada ada upaya kelihatannya ya untuk melakukan istilahnya pengaburan ke publik ya mengenai pendidikan Fufu-Fafa ini ya. Awal-awal saya pernah mendengar dari Dr. Tiva dikesankan bahwa Fufu-Fafa berpendidikan sekelas atau selevel S2. Tapi belakangan diketahui bahwa di Melbourne University itu bukan untuk S2, bahkan S1 pun tidak, melainkan persiapan untuk masuk universitas selama 3 tahun ya. You can imagine dan akhirnya tidak juga masuk universitasnya. Maka kita tidak tahu S1-nya di mana. S1-nya di Singapura mungkin ya. Jadi setelah 3 tahun balik lagi ke Singapura ya. Karena itu harus clear, harus jelas pendidikan Fufu-Fafa ini ya. Jangan sampai kemudian kita punya presiden diragukan ijazahnya, wakil presidennya itu ijazahnya pula diragukan juga ya.